Sahabat Suara Tapian, kami beruntung berjumpa dengan putra dari Bung Tomo, Bapak Bambang Sulistomo. Horas, Bapak. Horas, maju aja. Ini memakai ulos Batak. Tadi Batak Center dengan resmi memberi ulos sebagai penghargaan terhormat ini untuk. Terima kasih. Kira-kira perasaan. Ya, saya merasa dapat kehormatan untuk mendapatkan ulos ini. Karena ini tadi dikatakan ini sebuah ulos yang dibuat dengan cara adat yang paling baik, dan saya merasa bahwa ini harus saya pegang kepercayaan dari teman-teman dari Batak ini. Anda kan putra dari seorang tokoh besar, Bung Tomo. Pasti ada beban. Kira-kira sebagai anak dari tokoh besar, bagaimana Pak Bambang merawat hubungan dengan semua anak bangsa? Bukan di Indonesia ini kan bukan hanya Jawa, bukan hanya Madura, tapi banyak etnis juga. Terkhusus bergaul dengan orang Batak. Bagaimana Bapak? Ya, terima kasih. Justru Bapak saya mengatakan bahwa tanpa rakyat yang berkorban, tanpa pengorbanan rakyat, tanpa gugurnya rakyat, nggak mungkin ada nama Bung Tomo. Jadi saya merasa justru nama Bung Tomo itu sebagai pelengkap pengorbanan rakyat lah. Sebab yang paling utama adalah rakyat yang berkorban, gugur dalam pertempuran-pertempuran itu. Jadi kepercayaan itulah yang saya harus jaga, bahwa rakyat harus mendapatkan kehidupan yang lebih baik pada masa kemerdekaan ini. Bapak tadi kan narasumber semacam pemantik diskusi di Batak Center ini. Ini menarik tadi, kami rekam di Suara Tapian live itu tadi. Kira-kira gagasan Batak Center untuk juga mengumpulkan tokoh-tokohnya, karena selama ini banyak tercecer tokoh-tokoh yang tidak pernah dipublish. Kira-kira apa pesan moral dari Pak Bambang sebagai orang yang merasakan pentingnya kita menghormati tokoh-tokoh itu? Ya, saya merasa bangga bahwa Batak Center telah memulai satu perkumpulan untuk mengumpulkan berbagai macam suku bangsa di kalangan masyarakat Batak, ya, tanpa membedakan latar belakang daerah, tanpa membedakan latar belakang agama, tanpa membedakan latar belakang pendidikan dan sebagainya. Mereka bersatu untuk memajukan budaya Batak. Nah, itu buat saya membanggakan sekali. Kira-kira apa yang harus diingatkan ke kami, anak-anak muda, agar nilai-nilai juang dari para tokoh-tokoh itu terus dijaga, semangat dari kepahlawanan itu, pengorbanan, nasionalisme itu terus terdengung-dengung untuk agar bangsa ini terus lestari begitu? Iya, betul, memang bangsa ini harus lestari karena permasalahan yang dihadapi oleh anak bangsa ini jauh lebih berat. Karena kita menghadapi keadaan-keadaan persoalan-persoalan bangsa yang memang tidak mudah kita selesaikan jika kita berdiri sendiri-sendiri. Oleh sebab itu semua anak bangsa harus bersatu, dari manapun, dari Batak, dari Kalimantan, dari Bali, dari Jawa, dari Papua, harus bersatu untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab dengan demikian kita bisa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan yang lain. Sedikit tentang Bung Tomo, Bapak. Kita tahu beliau itu tokoh yang orator hebat dan seorang jurnalis. Bisa nggak cerita waktu Bapak melihat sosok dari orang tua Bapak, Pak Bambang, Bung Tomo ini kesehariannya bagaimana? Apakah memang melatih diri untuk jadi orator hebat begitu? Saya kira tidak. Bapak saya itu dibesarkan dalam dunia jurnalisme, kemudian dibesarkan oleh gerakan kepanduan kebangsaan, dan dia jadi pandu nomor satu. Ada 3 orang paling nomor 1 di Indonesia yang diakui oleh lembaga kepanduan Lord Baden-Powell di Inggris kan. Nah, oleh sebab itu dia menjaga semangat nasionalisme itu dengan gerakan-gerakan kepemudaan yang untuk mencintai negara ini.
dan kemudian kemampuan dia untuk pindah itu karena keinginan dia yang sudah ingin bangsa ini harus merdeka dengan kekuatannya sendiri, gitu artinya. Ya. Seingat kita waktu orator itu ya disampaikan 10 November itu 1945 itu kan dengungannya bukan hanya orang Jawa, bukan hanya Madura, tapi orang Minang, orang Tapanuli, ya betul, ya. Apa kira-kira pesan moral dari pidato beliau itu untuk menggelorakan semangat pemuda? Ya, karena tanpa persatuan anak bangsa dari seluruh daerah, Tapanuli, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan sebagainya, tanpa persatuan anak bangsa yang dari semua daerah itu, persoalan bangsa ini akan sulit diselesaikan. Akan muncul egoisme kedaerahan, egoisme yang memang bisa justru melunturkan keutuhan NKRI. Oleh sebab itu bangsa ini memang harus bersatu bersama-sama untuk menyelesaikan masalah bangsa ini, apapun perbedaannya. Terakhir Bapak, pencerahan untuk kita semua, pesan moral, karena kita sekarang berjuang pada tadi disampaikan juga oleh Pak Bang, kita bergulat dengan politik primordialisme, kedaerahan, nasionalisme ini makin luntur begitu. Agar intoleransi, semangat kesukuan itu tetap dijaga, tetapi bagaimana itu juga ada keyakinan bahwa keberbedaan itu untuk menguatkan kita. Iya, ya justru itu bangsa ini kan bangsa yang sangat bineka, sangat heterogen, sangat plural sekali. Dan kita harus menjaga kebinekaan itu agar supaya kebinekaan itu bisa dimanfaatkan secara positif buat bangsa ini. Ya, tidak mungkin kita bisa menghilangkan budaya orang Batak, menghilangkan budaya orang Papua atau orang Bali, karena masing-masing budaya itu justru kita gunakan untuk mempererat rasa persaudaraan kita. Ya, bahwa bangsa ini memang didirikan oleh para pendiri bangsa terdiri dari berbagai macam latar belakang. Nah, tanpa semangat itu nggak mungkin masalah bangsa selesai. Ya. Baik, terima kasih waktunya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ulosnya nih.